Halo guys, nama gue Farah. Gue mau cerita sedikit tentang kisah horor yang pernah gue alamin. Sebelumnya, gue tinggal di daerah Depok. Lebih tepatnya, ya di Cimanggis. Langsung aja gue ke cerita. Singkat cerita, waktu gue masih SMP, waktu itu gue pindah rumah dari rumah nenek gue ke perumahan gak jauh dari rumah nenek gue. Waktu itu sore sekitaran jam 3, gue sebenarnya udah disuruh sama mama gue untuk bawain tas-tas kecil dan barang-barang yang bisa diangkut pakai motor. Katanya sih biar pas pindahan barangnya gak kebanyakan. Tapi karena waktu itu gue habis pulang sekolah ditambah ngantuk, ya gue bilang ke mama gue biar nanti sore aja habis maghrib ke rumah yang mau gue tempatin nanti. Dan sebenarnya mama gue langsung marah di situ karena kata mama gue itu kesorean dan sepi karena maghrib untuk naruh barang-barangnya. Tapi gue tetap bandel di situ. Maghrib pun tiba, gue langsung mandi dan ganti baju buat taruh barang dan tas-tas yang isinya pakaian ke rumah yang akan ditempatin. Pas itu gue berangkat satu motor berdua sama kakak gue cewek, karena kalau sendiri pertama gue gak berani, kedua ditambah juga ya tas yang gue bawa itu lumayan berat dan banyak karena isinya baju dan segala macam. Dan sore itu pun gue berangkat sama kakak gue menuju rumah yang akan gue tempatin. Di jalan azan maghrib pun berkumandang. Rumah yang akan gue tempati itu sangat terpelosok sebenarnya, masuk ke perkampungan kecil sama banyak buat kebun-kebun singkong. Dan ya sebenarnya di belakang perumahan itu emang ada kali dan terkenal banget sering ada anak-anak kecil yang tenggelam. Akhirnya gue pun sampai. Sesampainya di perumahan itu, gue disambut di depan gerbang oleh satpam yang ditanya mau kemana deh. Jawab gue, oh ini pak, saya mau taruh barang dan tas saya ke rumahnya bu. Nama pemilik rumah gue samarkan ya, karena saya baru pindah besok, makanya saya dan kakak saya sekalian mau lihat rumahnya pak. Dan satpam tersebut pun membiarkan gue dan kakak cewekku masuk. Sesampainya gue di depan rumah, memang wajar sih rumah yang lama gak keisi, pasti kotor dan banyak daun-daun kering, dan pastinya banyak juga debu. Ya gue pun berinisiatif buat ngebersihin halaman biar agak bersih. Dan di situ kakak gue udah bilang perasaan dia nggak enak, jangan kelamaan di sini. Oh iya, sebenarnya kakak gue itu emang dia dari kecil punya sixth sense, yaitu indera keenam. Gue udah nggak enak pas dia udah bilang gitu. Sontak gue sama dia pun buka pintu bareng-bareng karena gue sama dia udah sama-sama punya perasaan gak enak. Pintu akhirnya kebuka. Awalnya sih emang gak ada apa-apa dan masih biasa. Tapi pas gue udah taruh tas terakhir dan kakak gue lagi di depan, gue pun ditampakin dan dikagetin dengan sosok perempuan di lorong arahmu ke dapur, tepatnya di depan kamar tengah yang depan-depanan sama kamar mandi. Dan yang paling gak bisa gue lupa sampai sekarang itu, sosok perempuan ini lehernya patah ke belakang. Dan ini gue cerita sambil merinding banget karena gue masih ingat kejadian-kejadian itu. Terus sontak pun gue kaget. Gue kaget dan gue bingung gue mau ngapain dan gue harus apa, karena gue yakin
kalau misalkan kakak gue sampai tahu, dia pun pasti bakal takut. Jadi gue memutuskan untuk gue biasa aja. Dan ya si sosok ini diem dengan posisi yang ngebelakangin gue badannya, dan kepalanya nengok ke arah gue dengan posisi patah ke belakang. Di situ pun gue langsung panik dan gue cepet-cepet untuk kunci pintunya biar gue bisa pulang cepet. Dan di situ kakak gue udah nanya, "Lu kenapa?" Gue bilang, "Enggak, gue nggak apa-apa, udah yuk cepetan," gue bilang. Dan kakak gue dari situ udah punya perasaan juga. Dia pasti yang dimaksud dia itu maksudnya gue ya. Pasti gue tahu nih, lu pasti ngeliat kan, katanya gitu. Gue bilang, "Enggak kok, gue nggak ngeliat apa-apa," gue bilang. Karena ya gue yakin kalau misalkan gue bilang, dia pasti nggak berani. Dan di situ gue di sepanjang jalan gue mikirin apakah itu cuman halusinasi gue doang atau emang beneran gue ditampakin. Gue nggak tahu. Karena ya gue percaya nggak percaya sih sebenarnya yang kayak gituan. Dan akhirnya gue di jalan pun sepanjang jalan gue diem. Sesampainya di rumah gue baru cerita ke mama dan kakak gue yang pertama dan yang kedua. Gue bilang gue di situ ngelihat sosok perempuan rambut panjang, kepala patah ke belakang dan badannya ngadep ngebelakangin gue. Dan di situ semuanya langsung kaget. Dan ya mama gue nenangin gue dengan alasan itu sih cuman halusinasi kamu doang. Ya seorang ibu pasti nenangin anaknya kan. Dan di situ gue berpikir ya udahlah, gue nggak mau mikirin karena gue takut gitu. Ya sekian cerita gue itu aja. Sebenarnya masih banyak lagi sih kisah-kisah gue. Mungkin di lain waktu gue bakal cerita lagi. Terima kasih udah dengerin cerita singkat gue ini. Thank you.